Khamzat Chimaev versus Paulo Costa merupakan pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu para penggemar UFC. Pertarungan mereka bisa jadi lebih ditunggu dibanding kartu utama event ini yang merupakan rematch Islam versus Oliveira. Khamzat versus Costa merupakan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar yang sangat membuat orang penasaran ingin melihatnya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak para fans yang akan terjawab nanti. Khamzat amat sangat memberi hype yang tinggi pada pertarungan ini. Namun ternyata banyak orang yang meragukannya. Menghadapi Costa untuk pertama kalinya di UFC, Khamzat berstatus underdog dengan nilai cukup besar plus 260. Artinya banyak yang tak mengunggulkan Khamzat untuk keluar sebagai pemenang. Sebaliknya Costa sangat diunggulkan dengan nilai minus 375. Banyak yang lebih mengunggulkan Costa untuk mengalahkan Khamzat. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Ini merupakan pertarungan ketiga Khamzat di kelas middleweight UFC. Ia memulai debutnya di kelas middleweight, kemudian turun ke welterweight dan naik kembali ke middleweight saat meng-KO Gareth Meseret. Ia pun memutuskan turun kembali ke welterweight dan cukup sukses hingga berada di ranking 4. Namun karena masalah berat badannya yang memburuk, ia terpaksa bertarung di catchweight 180 pound melawan Kevin Holland. Banyak yang mengira jika Khamzat adalah petarung kelas welter karena namanya naik di kelas itu. Namun sebenarnya dalam sejarah pertarungannya, Khamzat jauh lebih banyak bertarung di kelas middleweight. Dari 12 pertarungan MMA-nya, tercatat hanya 4 kali Khamzat bertarung di kelas welter. 1 kali di Brave FC dan 3 kali di UFC. Selebihnya ia bertarung di middleweight dan di catchweight karena gagal memangkas berat badan. Sejak awal karirnya sebenarnya ia adalah petarung kelas middleweight. Bahkan di karir wrestlingnya ia bertanding di kelas middleweight. Maka sebenarnya inilah kelas ternyaman untuk Khamzat berkompetisi. Welterweight kelas yang ia paksakan karena saran dari pelatihnya. Namun Khamzat terlanjur dikenal sebagai petarung welterweight di UFC. Yang kali ini ternyata berdampak menjadi salah satu faktor ia menjadi underdog melawan Costa. Gambaran di benak orang-orang, Khamzat seolah-olah petarung yang lebih kecil secara fisik dibanding Costa yang terasa sangat besar untuk kelas ini. Sehingga hal ini membuat orang-orang merasa jika power seorang Costa tidak akan bisa dihandle Khamzat yang kewalahan dan tersungkur oleh power seorang Burns yang secara fisik jauh lebih kecil dari Costa. Hal ini membuatnya diragukan. Padahal sebenarnya secara fisik mereka berdua sama besarnya, bahkan Khamzat lebih tinggi dan jangkauan pukulan serta tendangannya lebih jauh dari Costa. Namun hal ini nyatanya menjadi salah satu faktor utama mengapa Khamzat menjadi underdog. Dan hal lainnya yang tak bisa dipungkiri ialah performanya saat melawan Burns yang dalam tanda kutip tidak sesuai ekspektasi orang. Hal itu membuat orang-orang ragu mengunggulkan Khamzat kali ini dan membuatnya jadi underdog. Khamzat memang bangkit dan kembali ke performa buasnya yang bagaikan mesin pembunuh saat melawan Kevin Holland kemarin. Namun hal itu ternodai dengan kelebihan berat badan ekstrimnya yang membuatnya kehilangan respect dari sebagian komunitas MMA. Ia dianggap tidak profesional, padahal gelar welterweight sudah di depan matanya saat itu andai ia bisa memotong berat badannya. Jika saja malam itu ia bisa memangkas beratnya dan bertarung dengan Nate Diaz, maka bukan tidak mungkin ia yang akan melawan Edwards atau paling tidak melawan Colby terlebih dahulu. Alhasil karirnya di welterweight harus terhenti meski sudah sangat dekat dengan title. Setelah kejadian itu, Dana White pun langsung mengumumkan perpindahan kelas Khamzat ke middleweight. Dan usut punya usut, memang kondisi tubuh Khamzat sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung di kelas welterweight. Pelatihnya mengungkapkan masa otot Khamzat tumbuh terlalu besar akibat latihan ekstrimnya setiap hari. Menurunkan berat badan ke welterweight akan sangat berbahaya bagi kesehatannya bila dipaksakan. Dan kini setelah setahun lebih berlatih tanpa lawan yang jelas, akhirnya Khamzat menemukan lawan yang sangat tepat dalam situasi yang tepat.
Lawannya mempunyai reputasi yang sangat besar di kelas ini. Costa adalah profil lawan yang sangat bernilai untuk Khamzat kalahkan. Selain itu, situasi di divisi ini pun sedang sangat baik dan menguntungkan untuk Khamzat. Semua media sudah memperkirakan jika pemenang Khamzat versus Costa adalah title challenger selanjutnya untuk Sean Strickland. Karena rematch dengan Adesanya dianggap tidak relevan dan tidak menarik, bahkan diperkirakan tidak akan menjual banyak pay-per-view. Maka melawan pemenang antara Khamzat versus Costa adalah pertarungan yang jauh lebih menjual untuk UFC. Karena itu semua pengamat dan jurnalis mengangkat kemungkinan ini. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Meski kali ini ia menjadi underdog, namun jelas peluang Khamzat jauh lebih besar dibanding Costa. Dilihat dari aspek manapun, peluang Costa sebenarnya kecil. Striking Costa mungkin saja bisa unggul dan powernya bisa saja menghancurkan Khamzat. Namun apakah mungkin Khamzat akan meladeni striking Costa? Khamzat sangat ahli men-takedown lawan, pressure-nya sangat sulit dihentikan. Alasannya tak banyak melakukan takedown dengan Burns karena Burns ialah juara dunia BJJ. Burns bukan sekedar sabuk hitam BJJ, namun juara dunia BJJ. Maka akan sangat beresiko bermain ground dengannya. Namun Costa hanya sabuk hitam BJJ biasa seperti lawan-lawan yang biasa Khamzat hadapi. Dipastikan ia akan sangat percaya diri untuk melahap Costa di ground. Sangat mungkin untuk Khamzat mengeluarkan seluruh energinya di ground saat berhasil menerkam dan menghabisinya secepat mungkin seperti yang biasa ia lakukan. Khamzat sangat percaya diri dengan kemampuan grapplingnya, karena itu ia tak segan mengeluarkan semua energinya saat kesempatannya datang seperti yang ia lakukan pada Kevin Holland kemarin. Karena memang butuh kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk bertarung dengan pace setinggi itu di awal ronde. Artinya ia sangat yakin bisa menghabisinya saat itu juga, karena jika tidak energinya akan terkuras. Sangat beresiko memang, namun bisa jadi sangat efektif dan terlihat sangat buas dan mengerikan. Akan tetapi hal ini jugalah yang dikhawatirkan pelatihnya. Bagaimana jika Costa bertahan seperti Burns? Mampukah staminanya bertahan juga di ronde-ronde berikutnya? Maka meski kecil, Costa tetap berpeluang untuk menang jika ia bisa memanage staminanya yang pas-pasan. Karena dipastikan Khamzat tak akan mau bermain-main berputar-putar dan lain-lain. Ia akan langsung menaikkan level face pertarungan setinggi mungkin. Ia akan berusaha menghabisi lawannya di setiap detik yang ia punya di atas oktagon tanpa banyak menghindari resiko. Gaspol sejak detik pertama hingga akhir. Dan hal inilah yang membuatnya sangat mengerikan dan disukai penikmat MMA. Straight to the point, tak bertele-tele dan berani mengambil resiko. Kita lihat saja nanti bagaimana menurut kalian. Siapa yang akan menang antara Khamzat versus Costa? Tulis saja alasan dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.